Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rizky Langit Semesta dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas infrastruktur teknologi informasi. Kita disuruh nyambungin semua ini menggunakan routing. Pertama routing statis, habis itu dirubah ke dinamis. Oke, kita coba. Sekarang kita labelin dulu 6 IP-IP-nya. Oh ya, yang kedua ini harus NRP ya. Jadi 192.NRP titik ini terserah, ini juga terserah. Nah, gini. Oke, kita namain sekarang 192.194.1.2. Agak lama ya. Oke, udah. Terus sekarang kita namain gateway dulu. Oke, setelah sudah gateway-nya, sekarang kita bakalan kasih IP di sini biar bisa nyambung. Di sini aku mau kasih, tadi kan 4 ya, ini 5. 1 192.194.5.2. Ini berarti aku mau kasih 6. 4.5. 6.1 192.194.6.2. Ini mau aku kasih 7. 7.1 sama terakhir 192.194.7.2. Nah, oke. Udah di labelin semua IP ini. Sebentar saya rapikan dulu. Oke, harusnya udah semua. Kalau udah semua, sekarang kita masukin dulu. Ini aku agak cepetin. Default gateway-nya sini. 192.194.1.3. 192.194.2.2. Aduh, 192.194.2.1. 192.194.3. 192.194.2.1. Kalau 192.194.3.2, 192.194.3.1, 192.194.3.3, 192.194.3.1. Nah, habis itu 192.194.4.2, 192.194.4.1, yang terakhir
192.194.4.3 192.194.4.1. Oke, sekarang kita pasang IP di router. FA00 di bagian ini itu berarti kan di sini, berarti gateway-nya itu 192.168.1.1. Itu kita jangan lupa on kan FA10 nya ini. Kita buat jaringan baru 192.194.5.1. Oke, udah. Sekarang bagian ini pas Ethernet 0 berarti ini 192.194.2.1. 10 berarti sini 192.194.5.2. Oke. FA60 di sini buat jaringan baru 192.194.6.1. Oke, udah. Habis itu yang sini sekarang FA00 ini gateway 192.194.3.1. kita on kan 192.194.6.2. kita on kan. Itu FA60 nya 192.194.7.1. kita on. Bisa yang terakhir, router terakhir yaitu sini FA0 nya itu ini 4.1. Oke, udah. Habis itu FA10 192.194.7.2. kita arahkan. Nah, kalau udah semua, kita coba dulu bagian ini. Oke, successful. Nah, sekarang kita akan routing di bagian router. Pertama kita routing statik dulu. Pertama kita kalau mau ke jaringan ini yaitu 2.0 192.194.2.0, berarti kita lihat 192.194.2.0, subnet masknya 255.255.255.0 kelas C. Oke, gini. Next hopnya berarti kalau mau ke bagian ini kita harus melewati ini, lewat ini 192.194.5.2. kita add. Nah, udah. Nah, sekarang kita dari router ini mau ke jaringan ini 3.0. lewatnya juga sama 5.2 di sini. Kita tinggal add subnet mask. Ini karena kelas C makanya 255.255.255.0. Habis itu kita mau ke jaringan 4.0. Berarti lewatnya juga sama di sini 192.194.5.2 ini. Nah, ini berarti tinggal kita ganti, kita add. Oke, udah bagian router 0. Sekarang router 1 kita mau ke jaringan 1.0 ini. Berarti kita harus tulis 192.194.1.1 1.0. Habis itu net masknya kelas C. Next hopnya berarti kan ke sini. Berarti ini 192.194.5.1. kita add. Udah. Sekarang kita mau ke jaringan ini karena masih belum tahu ya ada jaringan itu. Nah, caranya ke sini berarti lewatnya next hopnya mana? Sini. Jadi 192.194.62 itu next hop 6.2. Oke. Nah, sekarang mau kita ajarin ke sini 4.0, jaringan 4.0 berarti lewatnya juga sama 6.2 kan dari sini ke sini. Nah, kalau mau ke sini berarti lewat sini. Berarti 6.2 masih sama, ini 4.0. Oke, udah. Add router 1 udah, router 2 sekarang sama masih yang kita mau ke root jaringan ini 192.194.1.0, subnet masknya sama. Next hopnya berarti lewatnya sini 6.1. kita add. Sekarang kita mau ke jaringan 192.194.2.0. next hopnya masih sama
lewat sini. Kalau mau ke sini kan harus lewat sini dulu. Ini kita add. Sekarang kita mau ke bagian 4.0. Bagian 4.0. Berarti kita tahu lewatnya itu kan lewat sini. Berarti next stopnya itu 7.2. Kita add. Oke, router 2 udah. Sekarang router terakhir udah 192.194.1.0. Sekarang kita mau ngajarin dia ke sini. Subnet masknya sama, berarti next stopnya itu dia lewatnya sini 192.194.71. Kita add. Kalau udah, karena next stopnya sama semua pasti, soalnya kan ke kanan udah nggak bisa, tuh ke atas nggak bisa. Yang ini kan udah kenal 4.0, soalnya ini kan 4.1. Berarti next stopnya berarti sama semua, 2.0 sama 3.0. Nah udah, sekarang kita coba fast forward, dan sekarang kita coba pesan pakai ini. Kalau masih failed berarti kurang lama. Ini coba. Oke, fail. Kita coba simulasi dulu. Kita hapus dulu semua. Kita simulasi dari sini ke sini. Oke. Kita cepetin. Oke. Sepertinya ada typo. Oh ya, successful ya. Udahan. Berarti nggak ada typo, cuma kurang ditunggu lama aja, kurang adaptasi berarti. Ini kok fail. Oke, successful. Successful. Itu fail. Coba adaptasi. Successful. Successful, oke. Udah successful semua, berarti routing statis kita berhasil ya. Dan sekarang waktunya kita rubah menjadi routing dinamis. Routing dinamis ini lebih simple, dan misalnya ketambahan satu jaringan baru, dia itu nggak perlu semuanya harus tahu jaringannya, cukup di sekitarnya aja. Jadi contoh, sekarang kita hapus dulu statiknya, kita remove semua, kita pakai dinamis, dan salah satu protokolnya itu adalah RIP. Oke. Nah, tadi kan statis, sekarang dinamis. Gimana caranya? Ini itu harus perlu mengetahui dia itu termasuk di jaringan apa aja. Kalau ini, dia itu kan yang router 0 ini kan bisa kita lihat kalau dia itu termasuk di jaringan 192.194.1.0 sini, sama 5.0 di bagian sini. Berarti kita tulis 192.194.1.0 add, dan juga dia termasuk 192.194.5.0, kita add juga. Nah, berarti dia udah tahu dia itu di bagiannya mana aja. Sekarang kita beralih ke sini, router 1. Dia itu termasuk di jaringan apa aja sih di sini? Bisa kita lihat 5.0, 6.0, sama 2.0. Kita tulis
udah. Yang lainnya masih sama. Ini termasuk bagian apa aja? 6.0, 3.0, 7.0. Oke, terakhir router 3. Ini termasuk 7.0 sama 4.0. Sorry. Oke, udah kayak gini. Oh, ini udah aku. Udah. Ini harusnya udah bisa. Sekarang coba kita langsung aja pakai. Successful. Nice. Successful. Oke, kita coba pakai ping aja ya. Command prompt ping. Kita mau ke bagian ini. Coba. 192.194.2.2. Kita lihat reply, mereka mengirim reply, habis itu sendnya 4, receive 4, lossnya 0, berarti tercapai ya, berhasil. Nah, mungkin itu aja dari aku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.